Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih. Sekarang hari Sabtu 8 April 2023. Yang menjadi nats renungan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara kekasih, penyembahan yang benar harus ada dalam roh, yakni melibatkan keseluruhan hati. Bersama dengan ini, penyembahan harus dilakukan dalam kebenaran, yaitu dengan pengertian yang benar. Keduanya diperlukan untuk melakukan penyembahan yang memuaskan dan memuliakan Allah. Roh tanpa kebenaran membawa kita kepada pengalaman yang dangkal dan terlampau emosional, sehingga jika emosi tersebut hambar, maka penyembahan itu pula akan hambar. Kebenaran tanpa roh akan berakibat pada suatu perjumpaan yang garing dan tak bergairah, yang seringkali membawa kita kepada legalisme yang tak menyenangkan. Perpaduan dari kedua aspek penyembahan menghasilkan penghayatan yang sukacita, sebagaimana diulas oleh firman Tuhan, seiring dengan bertambahnya pengetahuan kita akan Allah. Demikianlah pula bertambahnya apresiasi akan Dia. Makin besar apresiasi kita, semakin dalam penyembahan kita. Semakin dalam penyembahan kita, semakin dipermuliakan Allah. Sebenarnya apa makna penyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu? Roh di sini hendaknya menunjukkan sikap batin atau sikap hati, yaitu komponen manusia yang tidak kelihatan dalam hal ini. Ditunjukkan bahwa dalam ibadah kepada Tuhan, yang penting adalah sikap hati yang benar dan murni di hadapan Tuhan. Karena sikap hatilah yang paling jujur yang akan menjadi penilaian Tuhan terhadap diri seseorang. Dan Tuhan selalu menguji hati setiap orang percaya yang datang kepadanya. Apakah benar, tulus, murni menyembah dengan sikap hati yang benar, sungguh-sungguh merindukan untuk memuliakan Tuhan, atau karena ada motivasi terselubung, kepentingan pribadi, motivasi supaya diberkati, motivasi supaya bisnis lancar, dan sejenisnya. Jika ada motivasi yang tidak benar ini, maka orang ini harus belajar lebih dalam lagi mengenal pribadi Allah secara benar, karena Allah sendiri bukan pribadi Allah yang dapat disuap dengan pujian-pujian yang palsu, yang diselubungi dengan motivasi-motivasi yang hanya datang kepada Tuhan untuk memuaskan hasrat pemenuhan kepentingan pribadi, agar dimuluskan jalannya oleh Tuhan. Sikap seperti ini tidak jauh sama dengan memperlakukan Allah sebagai seorang dukun yang hanya dimintai petunjuk atau tuntutan supaya bisnis ekonominya supaya berhasil dan lancar terus. Tuhan Yesus berkata dalam roh dan kebenaran. Kata kebenaran di sini adalah ibadah dengan mempersembahkan segenap wilayah hidup kita sebagai alat peraga bagi Tuhan, dan membawa sikap yang taat untuk sungguh mengenakan pribadi Kristus agar bisa senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam dirinya. Jadi jelas kita menyembah Allah harus juga di dalam kebenaran, yang di mana kita membawa sikap hidup kita, yaitu seluruh wilayah hidup kita, untuk kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya memunculkan sikap hidup yang mengenakan pribadi Kristus di dalam dirinya, memperagakan seluruh hidupnya menjadi saksi Kristus. Surat terbuka kebenaran Injil Kristus untuk selalu diberitakan lewat kehidupannya. Karena itu sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran, sebab hal itulah yang dikehendaki Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengingatkan kami perlunya kami beribadah di dalam roh dan kebenaran. Ajarlah kami Tuhan, agar kami betul-betul menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih sakit. Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka, sehingga kami dapat mensyukuri anugerah dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.